Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah masabi'a qulubina bi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil 'ilmi wat ta'limi wa waffiqna Allahumma lil fahmi wal 'amali. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم أو أجهل يجهل علي أو أبغي يبغى علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وإلى مشايخنا ويعين علينا ببركاتهم وصالحهم وعلومهم وعملهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak Ibu orang biasa hadir majelis ilmu kegiatan paling saya ini orang sadayana olahan jiwa orang spiritual orang kami makin kaya dengan ilmu, makin kaya dengan pahala-pahala, sehingga jadi bakal orang makin cakap secara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara kawan pada dengan istiqomah, terus ngawas, terus hadir di majelis ilmu, bahwa dia bisa anu bakal jadi bakal orang kami kehidupan sesungguhnya di akhirat. Bapak Ibu, khusus pengajian dinten dia saja biasa kurang bos rutin oke dinten dia mah secara khusus diniatkan dimaksadan kami tasyakur milad pun Bapak. Alhamdulillah Yuswa di depan Yuswa Allah Subhanahu wa Ta'ala anu sama-sama anu bersyukur na urang nanti upami aya ulama anu ajan Yuswa berkah sebaliknya upami aya ulama anu dikunut dicatat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu musibah besar. Ayat istilah mautul alim, mautul alim. Ayat maut seorang alim, seorang ahli agama itu sama dengan kematian alam. Sebab orang alim itu benar-benar jadi musibah kematiannya karena umat akan tertinggal dari kebodohan.
Sehingga Sayyidina Umar seorang bagi saya Sayyidina Umar lebih berat ditinggal mati seorang alim daripada tinggal mati 70 ahli ibadah. Karena ahli ibadah mah sanajan derajatnya tersorangan ukur. Tapi kalau alim dia menerang itu mah bukan dia mungkin umat mana halal mana haram mana hak mana batil bukan. Dan jadi alhamdulillah ya Bapak guru orang sadayana alhamdulillah jumpa ini sapa Allah Subhanahu wa taala aya nanti anugerah menuju genep. Mudah-mudahan ia bentuk tasyakur urang sadayana sehingga urang mendapatkan berkah ilmu dan berkah usia beliau. Jadi adika ulama mah saya selalu mengumpul justru orang kadang tabaruk ulama itu. Jadi ulah dibacakan barakallahu fi umri tapi tambahan wa barakallahu bik. Semoga umur Anda berkah. Nah, eta mah kangge selain ulama. Itu minta ulama tambahan bukan karo aku dasar-dasar isi tadi mau ulama. Ya orang pantang orang doakeun orang-orang hebat di hadapan Allah gitu. Asa izin sana Rasul, tapi dari mana? Begitu disyariatkan mendoakan siapapun termasuk Nabi. Nah, tapi bentuk bahwa orang itu menyadari kita yang butuh sebetulnya oleh ulama maka latihan wa barakallahu bikum. Kita bisa cakap barakallahu bikum tapi wa barakallahu bikum. Semoga Allah juga memberikan berkah kepada kami bikum melalui Anda melalui ulama. Nah itu mudah-mudahan mengutamakan orang mah ilmuna berkah ilmuna sing teras ngalir ke orang sadayana. Eta nu paling penting. Berkah ilmu. Sebab ilmu kalau tanpa berkah itu bahaya. Jangankan sedikit, banyak saja kalau ilmu nggak ada berkahnya itu nggak ada dampak. Tapi yang paling berat dicari itu di pesantren pusatnya yang khusus menjadi berkah yang paling berat itu. Ayo mencari paham, menjadi cerdas mah gampang, bisa diupayakan gitu. Tapi kalau berkah itu lebih tinggi daripada paham. Nah mudah-mudahan kurang ayat dan tasyakuria jadi sebab keberkahan ilmu beliau unsur kawan sadayana. Sehingga lamun pertama sakedik jadi jalan keselamatan sebagai pokok. Nah Bapak Ibu sadayana ayat 4 kelompok anu jadi apa ya pondasi keamanan kehidupan umat manusia. Jadi ada 4 kelompok, 4 golongan yang itu menjadi penentu selamat tidaknya sebuah masyarakat. Ia disebutkan di hadis riwayat Imam Baihaqi. Surga dikutip bu, di kita fikih terutama suka dibahas dalam pembahasan sholat istisqa. Rasulullah SAW bersabda, "Laula syababun khusya'un wa bahaimu rudda'un wa syuyukhun rukka'un wa atfalun rudda'un la subba alaikumul adzabu sabban." Itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah SAW seandainya tidak ada 4 kelompok ini, seandainya tidak ada satu anak muda yang khusyuk ibadah, 2 hewan atau binatang yang makan rerumputan, 3 kakek-kakek atau orang tua sepuh yang rajin ruku ibadah, 4 bayi-bayi yang menyusui, maka
pasti kalian semua akan dituruni azab. Pasti kalian akan dikenai azab. Nah, tina hadis dia, para ulama menyimpulkan bahwa 4 kelompok inilah yang menjadi kunci keamanan suatu masyarakat dari turunnya azab Allah. Di hadis tadi, kalau tidak ada yang 4 ini mas, kalian itu sudah turuni azab dari Allah SWT. Nah, berarti orangnya pemilik terapkan karena kurang sadayana. Kan orang aman kayak ini, sos aman. Ke ayat naon kan? Dina corona alhamdulillah aman gitu kan. Dina bencana, naon? Apa di langit, apa di darat, apa di laut aman. Nah, keamanan itu karena di sekitar kampung itu atau satu tempat masih ada 4 orang. Yang 4 orang inilah yang sebetulnya mengundang rahmat dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Cobi, kurang tinggal obat. Dan rasa obatnya sanes kurang gitu. 1. Nah ini nyambung dengan tadi. Kenapa tentang ulama sepuh? Anu kahiji syabun khusya. Syababun jama ya. Jadi syababun khusya. 1 anak muda yang khusyuk ibadah. Nah, adanya anak muda yang khusyuk ibadah, sibuk ibadah, itu jadi sababul amni, sebabnya keamanan. Di bahasa Arab kalau misalnya itu kelompok-kelompok umur itu ada istilah-istilahnya. Kan pemilik orang mah aya bayi, terus anak-anak, anak-anak, remaja, terus dewasa, terus lanjut ada setengah tubuh ya. Terus saya aki-aki gitu kan, aki-aki ini. Nah di dalam bahasa Arab ya istilah-istilah gitu. Anu yang tidak dipahami, kami orang memahami misalnya istilah Quran atau hadis anu berbicara umur. Di dalam bahasa Arab kelompoknya ayat 6 pasal. Pertama ayat sebut tiflun, zaman atfal. Tadi ada kata atfal gitu. Nah nulis sebut atfal adalah dari nol, dari mulai lahir sampai sebelum hidup, sebelum ngerti, sebelum bisa diajak ngobrol, sebelum ngerti aja bisa maaf cebok sendiri, istrinya sendiri. Ya kira-kira mungkin 0 sampai 5 tahun disebutkan tiflun. Atfal zaman. Ayat rodo atfal, RA itu di bawah 5 tahun. Nah, di atas tiflun ayat gulam. Di nanti saya kata gulam, misalkan ya gulam Rasulullah, ya gulam Kak Ibnu Abbas, ya gulam sambillah. Gulam itu apa? Nah disebut gulam perkira mungkin 6 sampai 10 tahun itu gulam. Gitu. Terus boleh hidem tapi belum balik, itu namanya gulam. Ibnu Abbas waktu diberi pesan ke Rasul, ya gulam tentang makan. Baca basmalah dulu, makan dengan tangan kanan, ambil yang dekat. Itu disampaikan di dalam rentang usia 6 sampai 10 tahun. Gulam. Gitu. Tema sobi, punten. Jadi pertama tiflun 0 sampai 5 tahun, yang kedua sobiyun. Sobi itu adalah perkiraan 6 sampai 10 tahun. Nah di atas itu gulam. Gulam kira-kira tos rada gitu. Mendekati balik. Mungkin antara 11 sampai 15 tahun. Sama terus Nabi Ismail disebut Allah fabasyarnahu bi ghulamin alim hatta balagha ma'ahu sa'yan. Nabi Ismail, dari mana kita menentukan berapa usia Nabi Ismail kita diajak itu? Dianalisis, dikaji dengan kata gulam. Al-Quran memakai kata gulam gitu. Kita kata tiflun sobi, itu pentingnya terang batas kata umur dalam bahasa Arab. Nah gulama antara menjelang balik itu disebutkan gulam, menjelang balik. Nah di atas gulam ayat syab. Setelah balik itu kan minimal 9 maksimal 15 tahun. Atau pemahawai kapan si anak keluar mani itu. Nah, kalau udah balik ayat syab. Sampai sebentar umur itu akan di bawah 30 tahun sebatas syab. Ayat di bawah 30 tahun ya.
di mana nafsu menuju agung-agungna, gejolak menuju luar biasa. Nah, tapi kalau ada syababul khusyuk, ada anak muda yang rajin ibadah, berarti usia SMP, SMA, mahasiswa, rajin ibadah, khusyuk ibadah, itu adalah sababul agung. Nah, sigana anu paling mendekat ke santri. Tak kasantri teh kedanyaran, bahkan saya kena hormat, sebab hak santri sebab keamanan. Sok santri tinggal. Sajam suami subuh segala buka. Berjamaah subuh, dikir, terus dikir tengah rawas juga setengah 7. Sholat duha terus ngawas sampai jam 10. Duhur berjamaah. Sabada tiap sholat qobliyah ba'diyah, maca Quran. Terus itu ngaji deui. Asal itu sholat berjamaah 5 waktu. Bukan hanya berjamaah qobliyah ba'diyah, witir tiap malam. Itu santri. Maka insyaallah sabodo-bodona santri, saliwar-liwarna santri masih kene berjamaah sholat, masih kene tadarus tiap hari, masih kene aya zikir, wirid, masih ada. Nah, ya muka hiji adalah syababul khusyuk, pemuda, anak-anak muda yang khusyuk ibadah. Gitu. Ada sepuh khusyuk ibadah mah aneh gitu ya. Terus usumna lah. Ada sepuh di mana anak muda anu cek parikosa normal lagi atur begitu. Terus beberapa nafsu gitu, tapi iman rajin ibadah. Nah, di bawah 30 khusyuk. Satu itu. Jadi sebab anak-anak muda yang khusyuk ibadah. Yang kedua, bahai murutka, hewan-hewan yang makan rumput. Jadi masih turun hujan, masih dijaga tina musibah-musibah adab-adab misalnya sekarang ningali urang, bukan, tapi karena melihat masih banyak kambing, domba, sapi, kerbau, masih banyak binatang yang butuh rumput gitu. Allah turunkan hujan ke sana-sana. Pakai sepeda urang kan? Nah itu bahaya murtad. Sehingga ya ini bagaimana Islam mengajarkan saya binatang bahaya murtad. Itu yang kedua. Sampai di nabab sholat istisqa itu para ulama menganjurkan binatang-binatang juga dibawa hadir di tempat istisqa. Nah karena itu yang mengundang rahmat bukan kita. Para ulama kurang mah pantas saja keturunan hujan batu gitu. Kita apa kalau Allah lihat kita bukan hujan air, pantas juga kita mau dihujanin batu. Maka datakan gitu. Anak-anak muda datakan gitu. Walaupun kalau Imam Syafi'i memang tenyulat tapi para ulama sekarang maju cara gitu, hadir kata partisipasi. Kita muka dua. Anu katilu teh syuyuhun rukka. Orang tua, para sepuh, ahli ruku, ahli ibadah, banyak sholat. Iya teh hanya faktor suyu dan tadi sampai 30 tahun. Nanti tina 30 sampai 50 disebutkan kuhula. Ini tidak kurang ya, tapi tentang bisa. Filman diwakahlah. Ada umur wakahlah. Nah, kuhula mah atau kahrun itu dari 31 sampai 49 itu sebetulnya kuhula. Kalau di bahasa Arab mah tahun sebenarnya 40 tahunan 40 tahun. Ini menyebut di bawah 40. Lamun tos 50 tahun kaluhur eta disebutna syaikhun. Jadi memang asli nama di bahasa Arab kalimat saja untuk batasan umur asli nama. Enggak melihat dia alim atau bukan, syekh ya coba silakan. Kata tadi boleh dibuat simpulin syekh alam gini. 50 tahun ke atas, saya ada 50 apa? Baik bapak syekh, bapak ibu-ibu, syekhah. Gitu. Nah, anu dipuji ku Rasulullah teh syuyuhun rukka, para sepuh, para orang tua anu rajin rukukna. Pasana rajin ibadah, rajin sholatnya, sholat fardu plus sholat sunatnya. Nah, kalau ada orang tua yang ahli ibadah itu sababul amun. Baik pakai istisqa benar
kan sepuh. Hadir kun sepuh. Mun aya sepuh walaupun kurang alim aya saluran tetap dari segi syekhnya, suyukhnya dia lebih afdal daripada kita. Jadi sebab Allah telah mengenal dia. Dan komo upaminya sepuhnya alim. Kerma sepuh ulama dia komo itu. Gitu. Double berarti faktor suyukhnya, faktor ilmunya. Sehingga dina bahasa Arab atau dina bahasa Arab kadang-kadang demi menghormati kedewasaan ilmu, kedewasaan agama, kadang-kadang kalimat syekh itu juga dinisbatkan kepada yang muda sebagai penghormatan. Gitu. Jadi memang kita mungkin dengan ilmu ibadahnya dewasa gitu syekh. Di bahasa enggak gitu. Tapi asli nama biasanya begitu. Bapak putus di atas 50 kan syekh gitu. Nah, bagi Rasulullah SAW dina hadis sanes innal barakata ma'a akabirikum. Berkah itu ada bersama para sepuh dari kalian. Saya alhamdulillah kurang, mudah-mudahan kurang doangkeun kurang Bapak Syekhuna simpannya miswana. Kurang tentu sangat membutuhkan beliau karena keilmuannya, ya, karena kedekatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu beliau berkah ilmunya dan terus tercurah ke orang sana. Allah dunia maksudnya bila Allah mengusirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ulama makin sepuh, itu berkah makin sepuh. Ya alhamdulillah, tinggal orang majelis dia galuh kene syekh itu kan ulama sepuh. Gitu. Eta menjadikan keunggulan dari majelis tersebut. Bahwa di sini kita digurui, diajari oleh ulama sepuh. Itu yang paling membanggakan majelis ini. Yang orang sadar. Nah, benten yang ilmu dunia, ada ilmu dunia mah makin sepuh deh, so kayak profesor makin sepuh, makin kurang analisisnya gitu, makin kurang, cara menjelaskan. Tapi lamun ilmu agama makin sepuh tuh makin agung berkah. Itu ilmu agama. Datang ke ibu, nuka opat, waat falun rubdo. Bayi-bayi akal dari bayi balita gitu apalnya balita yang masih menyusui itu yang menjadi sebab aman orang begitu. Eta saya sepeda orang, sepeda masih ada bayi yang menyusui. Woi sunat bicara mau isi. Nah, bagus sedena dia dianggap buka kucing guling supaya orang pendeknya orang masam sanes ya. Lamun sabab bagus kunang teu urang begitu. Bahain kumpos sanes apa gitu. Dan wami pami aya di payunan urang 4 kelompok ieu urang dianjurkeun tabarruk. Misalkan gitu. Urang aya bayi pada putar urang bae sanes. Urang butuh sesuatu ke Allah. Ulun lama urang aya bayi. Tabarruk jangan si bayi. Karena bayi itu jadi sebab aman. Saya selalu menunggu dengan berkah bayi ini yang memang kita hadis begitu. Damang dan ibu dan terus. Jadi bukan hanya mendoakan bayi, gitu. Kayak balita, akhirnya dipangkoskan ke ayah itu. Mereka sebab berkah, gitu. Ayah bayi itu bicara balita masih menyusui, gitu. Kan kalau usia menyusui itu 2 tahun ke bawah. Jadi mana rubok masih menyusui, makin kecil bayinya. Di bawah 2 tahun makin besar berkah. Sehingga pamit dia diamuk orang sudut pandangnya selalu positif. Tinggal anu suku, rajin ngomong suku itu semua berkah. Wah, majelis ini insya Allah termasuk muhajirin oleh Allah dimudahkan banyak urusan. Pasti dia tak bisa sebab sesepuh ngaraos tadi. Gitu. Baik, orang dapatkan anggota sarbu, anggota dan syekh dari Syekh Syekhov. Sing panjang yuswana, sing berkah yuswana.
sing husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi obat lagunya dia pakai sarang acara di bagian mudah-mudahan dan keun hukum itu sebagai ulama akhirnya coba seueur bisa ulang posisi bulut ke Allah Subhanahu wa taala. Memang cara Allah mengambil ilmu itu bukan ulama dibuat lupa. Sanes ulama napari pun sanes, tapi ulama dipunut gitu. Ulama wafat. Sanes dipikun ke sehingga hari sanes. Keun coba ulang semua Purwakarta. Apa yang komponen seolah maksudnya pun bapak. Terus dah, coba apa nggak ngeri gitu. Terus dah aja berulang semua. Itu cara Allah membuat menyiapkan gitu. Akhir zaman sehingga jadi kalau lamun ayat ulama, apa yang terjadi? Maka masyarakat akan menunjuk orang bodoh jadi rujukan agama. Apa yang terjadi? Kemudian fayukuna bi ghairi ilmin wa dhallu wa adallu. Maka akhirnya karena yang jadi rujukan agama orang bodoh, maka orang bodoh itu dipercaya sebagai rujukan agama. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang itu. Akhir zaman kan begitu. Namun fokus coba tinggal fokus lain-lain. Da ayeuna kampung rumah anu khutbah teh teu aya iwati ajengan ngumpul. Nu ceramah teh sanes ajengan kiai mah ada. Cobi ayeuna mah. Sok di perumahan asal biasa nyepemi, asal bisa maca buku kumpulan khutbah, dan cara dia khotib. Beres deh. Mengangkat orang bodoh jadi agama. Bukan gimana diajar agamanya, bukan kasar guruna. Teman beda biasanya rios gitu. Terus pede gitu, dengan ide kamu ngapain? Cobi itu kan udah terjadi yang lo prediksi itu. Ayo kamu pun mau buat terus. Ayo pengarang kita gelar al-khatib. Jadi di kampung kurma bahkan termasuk di Yaman itu masih. Jadi seperti di Yaman di dunia sumber ulama. Itu upami untuk urusan khutbah ada khusus keturunan al-khatib. Jadi pami ayat ulama di pengtaiga al-khatib itu berarti emang ahli itu. Saya susah itu mampu kok. Satu saya pengarang kita namanya Al-Imam Khatib Asy-Syadzili, pengarang Iqna. Itu berarti beliau itu di situ. Jadi mau Khatib atau saya anjuran gitu urusan. Karena pas itu tuh mau bicara apa? Kan hari khutbah mah rukun Jumat. Hari khutbah mah ibadah agama. Hari khutbah mah gitu. Hari ceramah mungkin sekadar motivasi biasa lainnya. Ini mah khutbah mah sakral. Karena jadi rukun Jumat. Dan khutbah itu sebetulnya bukan masalah menarik atau enggak. Justru di dalam khutbah mah ada barang misalkan puja-puja itu nama ngado awe, mengangkat tangan di khutbah. Ulang kieu. Anu ate kieu we terus. Ngomong pamina ceramah mah coba dari begitu ada sekolah adab. Ada kadang ilmu teh. Kenapa? Karena khutbah itu adalah apa? Maqamu rafa'ataini minal zuhri, pengganti dua rakaat zuhur. Kan ada di zuhur. Dua rakaat pagi Jumat gitu. Anu dua tetap dua di maqamu rafa'ataini itu ada khutbah. Khutbah itu pengganti dua rakaat zuhur sehingga ada tata cara khutbah mah itu benten gitu. Sampai materi lagi diatur secara syariat kan, kedah aya naon wae, kamu begitu tuh satu kita gitu kan. Tadi ceramah mah teh masalah, bari ka bahas naon lagi gitu kan. Bari kumaha wae sistematika ceramahna, aya istilah sah-sah. Itu mah biasa. Kalangkung wae hiji rukuna kan teu sah, gitu kan. Dugi ka dibicarakan kan para ulama kumaha lamun isina selain lughatul Arabiyyah bahasa Arab kan, eta pembahasan. Gitu. Sampai ulama-ulama anu berpegang teguh karena teks-teks fikih mah udah entong di Arab entong di Sunda entong di Indonesia ayo komentar atau menentukan kenapa dapat bahwa
khutbah mah bukan ceramah. Khutbah mah adalah ubudiyah ta'abbud. Karting teh cuma tetap sakit tuh. Ya Indonesia khutbah. Ada di Indonesia guys. Kalau dia itu kan. So khutbah. Apakah khutbah dipahami oleh jamaah? Duka dan rata-rata khutbah mah salare gitu kan? Ya ada sedikit ibu bapak ibu mah, tapi putra ibu bapak gitu kan? Betul kan? Iya. Cuma ulang bahasa Arab Pak, di bahasa Indonesia kan gitu. Tidak mau pergi. Buktos kan ada suka dan mau tahu, tapi apakah berpengaruh karena kesayangan jemaah mungkin sah karena memang unsur terbesar dalam khutbah ta'abbudnya. Nah, ini bagus lainnya anu terjadi di akhir zaman seperti itu. Anu berarti antisipasi perubahan. Tapi kami bapak ibu di daya pengurus DKM mau kami bapak bahwa selektif, hati-hati. Gitu. Bukan hanya orang yang bisa bicara, tapi yang betul-betul alim, faqih, ngerti gitu kan permasalahan ibadah Jumat. Karena memang ini bagus. Nah, ini terjadi. Dia khawatirkan komite ayana para ulama-ulama sepuh di urang bakal terjadi gitu. Jadi orang-orang bodoh jadi rujukan agama, akhirnya sesat dan menyesatkan. Gitu. Manehna sesat, bulan batur orang itu menyesat. Nah, baru saudara, tadi membuka mudah-mudahan yang tersebut kurang menghormat guru, taklim guru dengan menyelenggarakan di acara kami ngaruakeun anjeunna beliau, dan yang terpenting adalah kita mendoakan tabarruk yang kami lakukan. Karena saja sendiri karena ancaman ayeuna qala rahimahullah al-aslu tsalisu fil ghadab. Hanca kita Arba'in Usuluddin masih membahas sumber akhlak buruk. Nutos beres dibahas dua sumber. Sumber akhlak buruk yang pertama adalah syarahul ta'am, banyak makan. Sumber akhlak buruk yang kedua adalah syarahul kalam, banyak bicara. Sumber akhlak buruk yang ketiga yang dibahas seperti al-aqlu tsalisu fil ghadabi. Sumber ketiga akhlak buruk adalah al-ghadab. Al-ghadab itu marah, keambek, amarah. Tadi diuji sempurnya termutolaah gitu, mutolaah materi itu mengingkari ini. Kayak kondisi awal kan dia ada langsung diuji kok awal. Teknologi bahas godong kalau dari godong semuanya gitu. Oh iya, kita langsung praktek. I'lam anna al-ghadaba syu'latun narin uktubisat min narillahi muqaddah. Ketahuilah bahwa marah adalah api. Adik-adik api itu naon satuan ya. Karena mencai sasiu mun sene sana. Beas. Sene sana sene ibu. Sepuh terang biasa. Syu'latun narin, jadi api lah, segenggam api yang Allah yang diambil dari neraka Allah. Ini prinsip. Jadi marah itu adalah api, ya, segenggam api yang diambil dari neraka. Nah, lain pokok neraka yang menyala-nyala, allati taqtali 'ala al-afidah, neraka yang membakar-bakar jantung manusia. Di surat Al-Majah, narullahil muqaddah allati taqtali 'ala al-afidah. Nah, marah itu dari api itu. Wa man ghalaba 'alaihi al-ghadabu faqad naza'a ila irqis syaitani fa innahu makhluqun minan nar. Barang siapa yang dikuasai amarah, maka sungguh dia telah mengambil keringatnya setan. Karena setan diciptakan dari api. Dia definisi bodoh. Jadi sehingga bahwa karena dari api bawaannya panasnya, panas, darah teh ngagola. Sehingga Imam Ghazali mendefinisikan bodoh teh jadi kuliah dam. Jadi apa? Darah yang mendidih di
lalu kemudian mengaruh kepada semua saluran darah pada tubuh. Tak kalau marah, wajah memerah, mata merah. Kan dari darah tadi, urat-urat tangan tengah kan, ya kalau marah. Wa kasru syiddatil ghadabi minal muhimmati fid din. Mengatasi kuatnya marah, mengatasi marah itu adalah bagian yang sangat penting dalam agama. Jadi dalam agama penting kita tahu bagaimana mengatasi, menanggulangi marah. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu, jagoan itu bukanlah yang jago tinju, sekali pukul orang jatuh, orang gak bisa menjatuhkan dia. Tetapi orang yang kuat, asyadid, adalah yang menguasai dirinya, menguasai nafsunya ketika marah. Itulah asyadid, orang kuat. Bukan jago tinju, jago pukul, atau tahan tinju, tahan pukul. Tapi kalau ketika marah dia bisa menguasai, memiliki, merajai nafsunya sehingga bisa dikendalikan. Wa qala alaihi salam, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala. Rasulullah, marah itu bisa merusak iman sebagaimana rumput sobir merusak madu. Di Arab ayat rumput namanya sobir, rasanya pahit. Saya cari macam sana asobu, kalau yufsidus sabir. Jadi marah bisa merusak iman sebagaimana rumput sobir yang pahit bisa merusak madu. Wa qala alaihi salam, ma ghadiba ahadun qattu illa ashba'a ala jahannam. Rasulullah, tidak ada seseorang marah kecuali dia telah mendekatkan diri ke neraka jahannam. Wa qala rajulun, berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu syai'in asyaddu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling berat? Qala, menjawab Rasulullah, ghadabullahi ta'ala, ghadabullahi ta'ala, marahnya Allah Ta'ala. Qala, lalu berkata lagi si sahabat tadi, fama yubiduni min ghadabillahi ta'ala, lalu apa yang akan menjauhkanku dari marahnya Allah? Qala, Allah ta'ala. Rasulullah, jangan marah. Jadi kalau tidak mau dimarahi Allah, jangan marah. Kalau tidak mau mendapatkan amanah Allah, jangan marah. Wa qala rajulun, berkata juga seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, murni bi amalin wa uqallil wa aqlil. Ya Rasul, perintahkan saya sebuah amal tapi sedikit aja gitu. Iya mau yang amal tapi minimalis gitu. Minta amal tapi yang sedikit. Di riwayat hadisnya, amal ya Rasul, beri aku amal sedikit tapi jadi masuk surga dengan amal sedikit gitu. Ini cocok bagi orang yang malas. Murni bi amalin wa aqlil. Ya Rasul, perintahkan aku sebuah amal tapi sedikit aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, la taqwa, jangan marah. Fa'ada alaihi mirrah, diulang-ulang. Ya Rasul, apa lagi? Rasul, apa lagi? Diulang-ulang. Di riwayat saya sampai 3 kali. Jawaban Rasul tetap, wa huwa yaqulu la taqwa. Rasulullah, la taqwa, jangan marah. Tapi pokok di mana? Mudah-mudahan sebagai ilmu awal orang betapa bahayana awal marah, betapa marah jadi sumber buruk yang dibahas dalam kitab kita. Saya kita kami atur, mudah-mudahan tidak bermanfaat bagi sadayana. Ada ni Allah berjemaah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.